Nah, slope deflection equation itu adalah kita kemarin sudah mencari joint rotation gitu ya, theta A, theta B gitu. Misal kita ambil segmen BC di sini. Nah, persamaan yang mendefinisikan MBC itu akan kita buat dalam bentuk joint rotation B dan joint rotation C, begitu pula persamaan yang mendefinisikan MCB. Jangan lupa tandanya untuk joint rotation bahwa searah jarum jam dia adalah negatif dan berlawanan jarum jam dia adalah positif. Nah, semisal saya punya slope AB gitu ya, bentang AB gitu, kemudian dia dikenai beban momen MAB di titik A. Kemarin kita sudah belajar mencari joint rotation-nya, maka joint rotation kalau saya tandai di situ dengan joint rotation A1 dan joint rotation B1, itu nilainya masing-masing adalah sama dengan MAB dikalikan dengan L dibagi dengan 3EI. Sedangkan untuk MB1-nya dia adalah MAB dikali L dibagi dengan 6EI. Nah, kemudian kalau bebannya saya pindah ke titik B, gitu ya, beban momennya itu adalah MBA, gitu. Saya asumsikan dengan nama MBA dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan juga joint rotation di A dan joint rotation di B, gitu ya. Nah, karena di sini bebannya itu adalah di titik B, gitu ya. Jadi makanya bagian atasnya adalah tertekan, bagian bawahnya tertarik, gitu, sehingga dia melendutnya ke bawah. Karena dia melendutnya ke bawah, maka untuk joint rotation di titik A, dia adalah searah dengan jarum jam, maka nilainya adalah negatif nanti. Kemudian joint di titik B, dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini kita sudah belajar kemarin di pertemuan sebelumnya, itu bagaimana cara mencari joint rotation. Nah, untuk kasus seperti di BC ini, di mana dia ada momen di ujung-ujungnya, ada MBC dan MCB, gitu ya, maka dua joint rotation yang kita dapat tadi, itu masing-masing di titik A dan titik B, akibat MBA dan MAB, itu bisa kita jumlahkan. Jadi dia ada dua momen yang bekerja, gitu ya, ini MAB dan MBC, gitu. MAB dan MBA. Nah, kalau kita jumlahkan besarnya masing-masing, maka theta A keseluruhan itu akibat adanya MAB dan MBA, itu adalah theta A1 karena dia berlawanan jarum jam nilainya positif, kemudian dikurangi dengan theta A2 karena dia searah jarum jam nilainya negatif. Maka theta A total dia adalah theta A1 dikurangi dengan theta A2. Kemudian untuk di titik B, di sini di titik B, itu nilainya adalah theta B2 dikurangi dengan theta B1. Theta B2-nya dia adalah berlawanan jarum jam positif, kemudian theta B1-nya searah jarum jam dia negatif. Nah, karena kita tahu besarnya masing-masing theta A1, theta A2, theta B1, dan theta B2, maka kita bisa masukkan lagi ke persamaan penjumlahannya, maka theta A total itu nilainya besarnya adalah MAB dikali L per 3EI, dikurangi dengan MBA kali L per 6EI. Sedangkan theta B adalah MBA kali L per 3EI dikurangi dengan MAB kali L per 6EI. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Jelas? Atau perlu saya ulangi? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini kalau semisal kita punya suatu bentang gitu ya, dia tidak dibebani dengan beban apa-apa gitu, tidak dibebani dengan beban eksternal apa-apa, kemudian ada dua rotasi di masing-masing ujungnya gitu. Kalau kita pisahkan antara bentang dan joinnya, itu kita pisahkan, maka dia akan berdeformasi seperti di bawah ini. Gitu. Nah, dari situ, sebentar. Nah, dari situ kita bisa menderivasi persamaan momen ke dalam persamaan rotasi, gitu ya. Jadi kita bisa mencari
berapa persamaan momennya itu dalam bentuk rotasi. Nah, di mana tadi kita tahu theta A itu total besarnya adalah MAB dikalikan L dibagi dengan 3 EI gitu ya, kemudian dikurangi dengan MBA dikali L dibagi dengan 6 EI. Jadi MAB ini adalah pengaruh dari adanya momen AB di titik A, kemudian MBA itu adalah pengaruh momen BA di titik B. Nah, ini kemudian kita kalikan 6 EI masing-masing sehingga kita dapatkan 6 EI per L gitu. Kita kalikan dengan 6 EI per L, theta A itu adalah sama dengan 2 MAB dikurangi dengan MBA. Kemudian untuk theta B-nya, dia adalah MBA dikali L per 3 EI dikurangi dengan MAB kali L per 3 EI. Kita kalikan dengan 12 EI per L, kita dapatkan 4 MBA dikurangi dengan 2 MAB. Kita jumlahkan, maka kita dapatkan dia besarnya adalah sama dengan 6 EI per L theta A plus 2 theta B sama dengan 3 MBA, sehingga MBA-nya itu nilainya besarnya adalah 2 EI per L dikalikan dengan theta A plus 2 theta B. Dengan cara yang sama kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan balik ke atas lagi, kita dapatkan MAB-nya itu adalah sama dengan 2 EI per L dikalikan dengan 2 theta A ditambahkan dengan theta B. So yang ini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, itu adalah persamaan slope deflection untuk balok yang tidak dibebani dengan beban eksternal. Jadi kalau semisal kita punya suatu balok, dia tidak ada beban eksternal apa-apa, dia hanya terpengaruh dari kanan kirinya. Kalau kita pisahkan dia dari joinnya, maka kita akan dapatkan persamaan slope deflection MAB itu adalah sama dengan 2 EI per L kali 2 theta A plus theta B, dan MBA itu adalah 2 EI per L kali theta A plus 2 theta B. Ini adalah persamaan umum slope deflection. Nanti kita juga akan belajar bagaimana kalau semisal ada beban di atasnya gitu ya, atau ada beban momen di salah satu sisinya gitu. Nanti kita akan belajar. Kita masuk ke contoh soal gitu supaya lebih jelas. Nah, misal seperti ini. Kalau kalian punya struktur seperti ini, dia struktur statis tak tentu tingkat berapa? Tingkat 1, Bu. Tingkat 1, oke. Karena kita punya 3 reaksi yang tidak diketahui, kita punya 3 persamaan, jadi kita punya 4 reaksi yang tidak diketahui, kita punya 3 persamaan, jadi 4 kurangi 3 dia adalah 1. Oke, jadi di sini di struktur kita ini kita punya beban momen 10 kN di titik A, kemudian panjang bentangnya adalah 10 meter, EI-nya konstan, kita anggap konstan, kemudian di titik B itu adalah jepit gitu ya, sehingga di titik B itu nanti akan ada reaksi momen MB. Nah, kalau kita pisahkan gitu, kita isolasi joinnya, kita pisahkan antara bentang dan join, maka di titik A itu akan ada beban 10 kN momennya, kemudian ada momen MAB, kemudian di titik B, di perletakan B itu akan ada MBA dan momen MB, yaitu momen tahanan dari jepitnya. Nah, MAB dan MBA kita tahu tadi, MAB dan MBA ya, itu besarnya dari perumusan persamaan slope deflection yang tadi, itu besarnya adalah 2 EI per L dikalikan dengan 2 theta A plus theta B, di mana L-nya adalah 10, kita masukkan 2 EI per 10 dikalikan dengan 2 kali theta A ditambah dengan theta B, kemudian MBA-nya itu adalah 2 EI per 10 juga dikalikan dengan theta A ditambah dengan 2 theta B. Nah, balik lagi ke persamaan awal tadi bahwa kita tahu sigma momen di suatu join nilainya adalah sama dengan 0. Nah, kita masuk ke join A dulu. Join A, sigma momennya adalah sama dengan 0, sehingga sigma momen di A itu adalah sama dengan 0, maka 10 dikurangi dengan MAB, itu nilainya adalah sama dengan 0. Jadi kita tahu 10 itu adalah beban luarnya, 10 dikurangi dengan 2 EI per
per 10 per L dikalikan dengan 2 theta A plus theta B. Ini adalah AB tadi. Ya. Kemudian di titik B dia ada MBA, kemudian ada juga MB, sehingga MB dikurangi dengan MBA, itu nilainya adalah sama dengan MB dikurangi dengan 2 EI per 10 dikalikan dengan theta A plus 2 theta B. Nah, kalau kalian lihat di sini, dari dua persamaan ini, kita punya 3 yang tidak kita ketahui. Kita nggak tahu nilainya MB, kita nggak tahu nilainya theta A-nya berapa, kita nggak tahu nilainya theta B-nya berapa. Tapi kita cuma punya 2 persamaan. Sehingga dari sini kita belum bisa menyelesaikan persamaan ini. Kita belum bisa mendapatkan berapa nilai MB, theta A, dan theta B. Karena kita cuma punya 2 persamaan, tapi kita punya 3 variabel yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, balik lagi ke mekanika bahan, gitu ya. Kita tahu bahwa kalau dia perletakannya adalah jepit, itu maka rotasi di titik jepit itu nilainya adalah sama dengan 0. Kita tahu rotasinya sama dengan 0, maka rotasi itu adalah theta B, berarti theta B nilainya adalah sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan yang awal tadi, sigma momen di A sama dengan 0, sehingga 10 dikurangi dengan 2 EI per 10 per L, dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B nilainya adalah sama dengan 0 gitu ya. Sehingga 10 dikurangi dengan 2 EI per 10 dikalikan dengan 2 theta A ditambah dengan 0, theta B-nya adalah 0 gitu ya. Itu nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga theta A-nya itu adalah nilainya sama dengan 25 per EI. Gitu ya. Nilainya adalah 25 per EI. Nah, kita sudah tahu nilai theta A, kita sudah tahu nilai theta B, maka kita bisa mencari nilai momen di titik B. Sehingga nilai momen di titik B itu nilainya adalah sama dengan MB, kita masukkan ke persamaan yang kedua tadi, sigma momen di B sama dengan 0, MB dikurangi dengan 2 EI per L per 10, gitu, dimasukkan nilai theta A-nya adalah 25 per EI, theta B-nya dimasukkan nilainya adalah sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai MB adalah sama dengan 5 kN meter. Gitu ya. Nah, kita bisa substitusikan berapa nilai theta A dan theta B untuk mendapatkan MAB dan MBA-nya. Nah, kalau kita substitusikan berarti MAB-nya 2 EI per 10 dikalikan dengan 2 kali theta A-nya masukkan 25 per EI, theta B-nya masukkan 0, maka kita dapatkan MAB-nya adalah 10 kN dan MBA-nya adalah 5 kN. Sehingga dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa MAB itu nilainya adalah sama dengan beban momen yang bekerja di A, sedangkan MBA itu nilainya adalah sama dengan beban momen yang bekerja di titik B. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Sehingga di sini kalau kita buat free body diagramnya, kita tahu nilainya MBA adalah 10 kN, kemudian MAB itu adalah 10 kN, MBA adalah 5 kN, maka kita bisa buat free body diagramnya. Sehingga kalau kita ambil untuk yang di sini sigma momen di B sama dengan 0, maka VAB reaksi vertikal di AB di A gitu ya, di titik A di sini dikalikan dengan L dikurangi dengan 10 gitu. 10 itu adalah bebannya di sini di titik A dikurangi dengan 5 kN. Nilainya adalah sama dengan 0 sehingga VAB itu nilainya adalah sama dengan 10 kN. Sedangkan VBA dengan cara yang sama, sigma vertikal sama dengan 0, atau kita pakai sigma momen di A sama dengan 0, kita dapatkan VBA-nya adalah sama dengan 1,5 kN. Hanya arahnya terbalik. Arahnya saja yang terbalik. Kita asumsikan arahnya terbalik. Kalau kalian nanti asumsikan arahnya sama ke atas, nanti kalian akan dapatkan hasilnya negatif. Sehingga kita dapatkan bahwa reaksinya itu adalah sama seperti ini.
reaksi horizontalnya dia adalah sama dengan 0 karena kita tidak punya reaksi horizontal di sini, tidak ada beban horizontal, maka reaksi horizontalnya adalah sama dengan 0. Sedangkan reaksi vertikal di A itu adalah sama dengan 1,5 kN, reaksi vertikal di B adalah 1,5 kN. Di titik A kita punya beban 10 kN, sedangkan di titik B kita punya reaksi dari titik peletakan jepit dia adalah 5 kN. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas atau bingung? Ada yang ditanyakan? Jelas atau bingung? Yang kemarin dari video mencari joint reaction, ada pertanyaan? Kalian harus bisa itu dulu untuk bisa metode slope deflection ini. Jadi kalau semisal yang itu tadi belum bisa, kalian bisa lihat tadi ketika saya menjelaskan, itu sudah langsung saya nggak menjelaskan lagi joint rotation-nya. Jadi kalian sudah dapat joint rotation-nya, kalian masukkan ke persamaan slope deflection. Jadi kalau kalian masih kesulitan di mencari joint rotation, silakan ditanyakan apa yang kesulitannya ada di mana. Gitu ya. Jelas atau gimana? Atau perlu waktu belajar lagi sendiri? Saya beri videonya, kalian belajar lagi sendiri, kalian mencoba dulu sendiri. Halo? Iya Bu, boleh. Iya Bu, boleh Bu. Ya, jadi kalian belajar setelah saya jelaskan gini, kalian saya beri videonya, kalian belajar sendiri. Nanti kalau misal ada pertanyaan, pertemuan berikutnya tanyakan ke saya, gitu ya. Untuk yang joint rotation kemarin jelas atau kalian masih ada yang mengganjal atau kalian masih ada yang nggak paham? Menurut saya sudah jelas Bu. Jelas ya, oke. Kalau yang joint rotation sudah jelas, nanti yang ini saya beri video lagi seperti yang kemarin. Silakan dicoba dulu sendiri, karena yang namanya mekanika teknik atau struktur statis tertentu kalian harus mencoba sendiri. Silakan dicoba perhitungannya gitu ya. Nanti kalau misal ada kesulitan, silakan bisa tanya ke saya gitu ya. Oke, saya beri waktu kalian untuk belajar sendiri setelah kelas ini gitu ya, sebelum kalian kelas yang selanjutnya. Untuk videonya nanti akan saya upload setelah ini, mungkin 5-10 menit lagi, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, absen ada yang bermasalah? Nggak ada? Alhamdulillah nggak ada Bu. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada yang bermasalah, silakan bisa dipelajari videonya, kemudian slide-nya juga akan saya share di Classroom, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelasnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.